dicermati ya lagi. lagi Kadang ini apa Bapak Ibu masih sok ketonto kalau misalnya ini ya rancangan. Sekarang formatnya sudah laporan ya, sudah laporan. Nih, laporan aksi perubahan jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian ya. Laporan. Terus kemudian halaman pertama abstrak. Nah, untuk abstrak ini ada kata kunci. Kata kunci ini diambilkan dari judul Ibu Bapak sekalian. Misalnya ini bisa pengelolaan data, sistem informasi, website, itu bisa. Ya, 4 kata paling enggak. Itu diambilkan dari judul. Kalau lokus mestinya enggak usah ya ini. Terus kemudian berikutnya adalah komitmen tindak lanjut. Komitmen tindak lanjut ini harus ada tanda tangannya, baik peserta maupun kepala OPD. Bukan mentor ya, ini kepala OPD ya Bapak sekalian. Terus ini tanggalnya, Mas Edi, kita seminar kapan ya Mas Edi? Kalau kita masuk lagi tanggal 13, Bu. 13 sampai 17 November. November ya. Oke, seminarnya saya belum lihat lagi, mungkin seminarnya 15 mungkin ya. 15 mungkin ya Sama seminarnya. 15. Ya. Seminar 15. Oke. Oke. Sebentar saya anu dulu. Rojo lele no, ana rojone. Seminarnya tanggal 15 November. Masih lama sebenarnya. Dari Rabu. Berarti Ibu Bapak itu nanti tanggal 13 kan masuk nih. Pada saat masuk ke Gunung Sempu itu laporan dua-duanya sudah dijilid. Jadi laporan aksi perubahan sama bukti fisik itu sudah dijilid. Masing-masing 2 eksemplar kalau nggak salah. Dan itu sudah dijilid hardcover ya. Bukan soft cover seperti rancangan, tapi kalau aksi perubahan laporannya itu adalah hardcover. Sehingga Ibu Bapak sekalian waktu menjilid itu kan paling enggak kalau biar hasilnya bagus itu jangan kesusu. Kalau terburu-buru itu biasanya nanti mudah tetel. Jadi misalnya dijilidnya itu yang cepat gitu, lemnya belum kering betul tapi dipaksakan itu nanti pas saat seminar atau pas saat dikumpulkan di perpustakaan sudah lepas. Nah, ini saya harapkan Bapak Ibu bisa melakukan proses penjilidan itu di hari Sabtu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 itu mulai berproses ke saya untuk melakukan finalisasi laporan aksi perubahan. Jadi harapan saya kalau toh misalnya masih ada proses evaluasi untuk penyelesaian laporan itu di tanggal 89 itu mungkin di metriknya untuk buktinya mungkin belum ada ya, tetapi untuk bab 1, bab 2, bab 3 dan sebagian bab 4 itu sudah harus terisi dan kemudian sudah proses finalisasi ke saya tunggu mulai tanggal 6 sampai tanggal usahakan Bapak Ibu tanggal 10 ya, sehingga tanggal 11, 12 itu sudah mulai penjilidan. Tanggal 13 diambil, tanggal 14 tinggal sing-sot ya. Jadi masuk ke Gunung Sempu itu sudah nggak bawa beban untuk penyelesaian, tinggal happy-happy huri saja. Sehingga nanti di tanggal 14 kita ketemu, saya di situ akan mengumpulkan paraf untuk pembimbingannya. Terus kemudian nanti di tanggal berita acara ini akan kita tanda tangani Bapak Ibu setelah seminar di tanggal 15. Gitu. Terus kemudian kembali ke komitmen tindak lanjut ini Bapak Ibu mestinya tanggalnya itu tanggal 10. Tanggal 10 bukan tanggal merah ya? Hari pahlawan enggak.
tanggal 10. Kita sepakati aja di sini tanggal 10 bulan November 2023. Jadi Bapak Ibu sebelum dilakukan proses penjijitan, ini apa tanda tangan dan cap basah ya Bapak sekalian. Itu dibawa laporan, itu dibawa ke kan apa katakanlah file saya sudah oke, terus di print ya, terus kemudian ketemu sama kepala OPD atau mungkin kebetulan kalau kepala puskesmas kan dia ya kepala OPD tapi juga mentor gitu ya, itu dimintakan tanda tangan. Kemudian di sini tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah ini adalah sesuatu yang akan dilaksanakan di jangka menengah ya, di komitmen tindak lanjut ini. Kemudian kalau tujuan jangka panjangnya bisa seperti ini. Dan ini sifatnya harus teknis ya Bapak Ibu sekalian. Apa. Jadi misalnya teknis sosialisasi setiap 3 bulan. Melengkapi media sosial, misalnya seperti itu. Jadi di sini harus teknis. Dan di sini harus sama dengan isi di bab 3. Bab 3 tentang keberlanjutan aksi perubahan itu mencantumkan tentang jangka menengah dan jangka panjang. Ada pertanyaan? Ibu disampaikan diisi saat sebelum dikirim semuanya. Soalnya beda acara itu. Ya. Kalau ke saya nanti yang para pembimbingan, ya setelah dijilid bukan dibawa ke guru. Ya. Non sewu rangkap pinten ya, Bu? Sepengetahuan saya kalau di pedoman ada Bu. Pedoman yang terakhir tangkap 2 ya Mas Edi ya? Halo. Nanti saya cek Rangkap lagi. 2 Bu. Tangkap 2. Ya. Tangkap 2, sepengetahuan saya tangkap 2. Gitu ya, lanjut ya. Terus ini berita acara sekali lagi dibaca Ibu Bapak sekalian. Kemarin itu saya harus koreksi. Ada yang 18 itu kurang L. Saya waduh kok kurang L ini. Ternyata pengampu sama ini petugas fasilitatornya itu ngerti ya nggak mau ya dia. Jadi harus dibaca. Rabu tanggal 18 beas gitu. Mbak Ben tau Mbak, nggak bisa Bu, aduh ya wis lah. Terus itu masa ya kilah-kilah itu. Jadi ini perlu dicermati ya. Bulan Oktober 2023 seminar implementasi pemimpinan angkatan 4 ya, angkatan 5 gitu. Ya, tahun 2023. Cermati ini ada yang 4-nya itu masih Romawi. Ini harus 5 gitu. Ya. Terus kemudian kalau ini tanggalnya sesuai tanggal pelaksanaan besok, berarti tanggal 15 ya. 15 November. Oke. Terus habis itu kata pengantar. Terus kemudian ini kurangnya ini kata pengantarnya harus ada tanda tangan Mas ini. Tanggal dan tanda tangan. Tanggalnya disamakan aja tanggal 10 aja. Jadi tanggal 10 selesai langsung minta tanda tangan. Tadi komitmen tadi terus kemudian ditanda tangan. Ya, ini ditandai Jakarta atau Ngawi atau mana gitu ya. Tanggal 10 November 2023. Untuk daftar isinya kita sepakati pakai ini saja ya. Jadi babnya tetap bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Tapi untuk bab 1 ini ada tambahan, yakni keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Sebentar ini ono sing kelewatan ini Pak. Tentang valuasi. Coba nanti kita lihat ya. Nanti saya kirim sing lengkap. Valuasi namanya ya, valuasi. Ini tabel
daftar gambar. Nah, ini mulai bab 1 deskripsi proses kepemimpinan. Bapak Ibu, untuk deskripsi proses kepemimpinan khususnya integritas itu jangan kayak teori ya. Kemarin itu ada yang 3 halaman, teorinya aja 2,5 halaman. Ternyata pas pelaksanaan cuma ada 1 akhirnya. Jadi di sini tuh di dalam melaksanakan aksi perubahan itu kan ada proses kita untuk membangun integritas dengan versi apa. Nah itu kita jelaskan di sini. Ini kan teori nih, teori. Ini malah belum ada penjelasannya. Oh, coba nanti ini carikan. Nanti saya kirim contoh yang lebih lengkap. Kemudian untuk pengelolaan budaya pemanfaatan IT, ini juga adalah ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, jangan malah menjelaskan budaya pelayanan apa itu enggak ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian adalah pada saat melaksanakan aksi perubahan ini untuk memanfaatkan IT-nya untuk apa saja, untuk Zoom, untuk Google Spreadsheet misalnya untuk dokumen-dokumen. Kemudian kalau dokumen ada gambar, ada foto, ada map itu dengan Google apa, sekarang ada Google apa itu, X atau apa gitu ya. Itu jadi di sini memanfaatkan IT-nya itu ada dalam rangka aksi perubahan. Kemudian untuk pengelolaan tim, ini yang penting adalah tim efektif yang dibentuk itu bagaimana. Terus kemudian, oh sorry ini anu mas mentah banget ini. Coba tak golek kisik lain aja. Sorry.